unit link adalah produk yang bagus gitu loh sebetulnya ya. Jadi yang penting adalah pembeli atau pembeli polis ini harus mengerti benar gitu loh apa yang dia beli gitu loh. Karena di situ kan ada dua sisi, satu ada investasi ya, di sisi lain ada asuransi yang tentunya asuransi ini ada biayanya gitu kan. Ya kan? Jadi banyak keributan komplain dari customer ya yang kurang mengerti gitu loh. Ya, asuransinya volume terlalu banyak sehingga porsi investasinya jadi sedikit gitu. Dan kemudian investasi kan perlu waktu, ya kan, perlu waktu. Kalau kita lihat sekarang dengan turunnya tingkat suku bunga di perbankan gitu ya, malah kadang-kadang kita kalau menabung itu rasanya kok malah besaran biaya administrasi daripada bunganya nih saya gitu kan, uang saya makin susut gitu kan ya. Ini kelihatannya unit link satu hal yang bisa berkembang gitu loh. Yang penting juga adalah yang paling nomor satu adalah bagaimana pengertian masyarakat terhadap produk itu sendiri gitu. Dipelajarilah dengan baik-baik sehingga ini apa, tanyalah sebanyak-banyak mungkin ya supaya dapat dimengerti dan bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Jika unit link ini tidak menimbulkan masalah lagi gitu loh. Karena kita seperti dikatakan Pak Wiro, ya walaupun unit link ini ada dalam beberapa case ada masalah ya, tentunya sudah berhasil diselesaikan sehingga angkanya tetap naik gitu loh. Artinya pembeli-pembeli polis yang sudah mengerti itu tetap beli gitu loh ya. Dan saya kira sih produk ini akan tetap dibeli dan terus akan meningkat sih gitu. Oke, siap. Proyeksi mungkin Pak Budi atau ingin menambahkan? Mungkin kalau proyeksinya kita lihat sama-sama sampai akhir tahun lah ya, karena bagaimana PPKM ini ke depannya kita boleh berharap supaya semakin turun levelnya gitu ya, tapi dalam kenyataannya mesti kita lihat sampai akhir tahun. Mungkin saya izin mengingatkan Bapak Ibu bahwa tahun lalu ya, akhir tahun 2019 mungkin kita banyak bicara tentang produk saving plan. Ya, produk saving plan yang posisi AAJI ketika itu mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan produk saving plan. Produknya sih baik. Ya, produknya baik. Buktinya apa? Buktinya kajian internal AAJI mengatakan saat itu ada 22 atau 23 anggota AAJI yang memiliki produk saving plan dan hampir semuanya dikelola dengan baik. Ya, jadi ketika ada 1-2 anggota AAJI yang batuk-batuk karena produk saving plan, kami menyimpulkan tidak ada yang salah dengan produknya, tapi lebih kepada pengelolaannya. Ya, not to mention, Bapak Ibu rekan-rekan media, bahwa produk saving plan ini, minta maaf, bukan karakteristik, bukan monopoli industri asuransi jiwa di Indonesia, tapi di banyak negara lain pun ada, ya, bahkan sampai di Eropa pun itu ada. Bagaimana dengan unit link, gitu ya? Bapak Ibu, unit link ini juga bukan monopoli, bukan karakteristik industri asuransi jiwa di Indonesia saja. Di banyak negara ini, ya, di negara-negara maju di mana industri asuransi jiwanya sudah mungkin sekian puluh atau sekian berpuluh-puluh tahun di depan industri asuransi jiwa kita, produk ini ada dan masih ada sampai sekarang, gitu ya. Tapi ada komplainnya, Pak. Betul, Bapak Ibu, betul. Ya, yang kami percaya bahwa anggota-anggota kami mencoba menyikapinya, ya, membicarakan dengan nasabahnya masing-masing sebaik-baiknya. Tetapi yang saya ingin bilang, Bapak Ibu, kita tidak pernah menyinggung nasabah-nasabah yang sebetulnya happy dengan unit link, ya, yang kebutuhan berasuransinya terjawab dengan produk unit link. Apa ada? Tentu ada, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi kita lihat sama-sama, ternyata produknya itu masih menjadi produk utama, ya, 65% lah katakan Bapak Ibu. Jadi hampir 2/3
produk asuransi jiwa yang ada di market di Indonesia ini itu ternyata adalah PAID. Itu adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unit link. Kemudian kita lihat juga yang kedua, Bapak Ibu, premi renewal kami yang pastinya dominasinya adalah produk unit link juga, itu pun bertumbuh positif. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan juga tadi ya di paparannya Pak Freddy, ada partial withdrawal, ada surrender yang kami percaya sebagiannya juga unit link. Gitu ya. Jadi mohon dipahami Bapak Ibu bahwa ternyata produk ini liquid kok. Jadi selain menjanjikan proteksi gitu ya, ketika nasabah mengalami satu dan lain alasan untuk membutuhkan sebagian dananya, itu pun dipenuhi oleh anggota-anggota kami. Ya, jadi produk unit link ini sampai sekarang masih menjadi pilihan utama dari masyarakat Indonesia yang mencari proteksi asuransi jiwa, dan ternyata juga produk unit link ini sampai sekarang masih memenuhi semua komitmennya, gitu ya, membayarkan klaimnya, membayarkan surrendernya, partial withdrawalnya. Ya, itu Pak Yuda tambahan. Terima kasih Pak Budi, Pak Wiroyo, dan juga Pak Freddy. Ya, ini ada pertanyaan yang menyangkut regulasi nih, OJK. Nah, ini OJK mau mengeluarkan regulasi terkait unit link lagi, ya, terutama agar produk-produk ini tidak menimbulkan banyak sengketa. Nah, bagaimana respon AJI terhadap hal ini, dan bagaimana kesiapan agen dan juga edukasinya agar produk ini lebih transparan? Mungkin silakan Pak Wiroyo atau Pak Freddy ingin menambahkan. Pak Freddy mungkin silakan mungkin pertama mengenai tadi sudah mengenai pendapatnya mengenai regulasi atau OJK yang akan mengeluarkan kembali rencananya regulasi ya terkait unit link ini. Ya, menurut saya kita sangat berterima kasih tentunya kalau ada diatur lagi gitu ya. Karena kita percaya segala pengaturan itu akan memberikan sesuatu yang lebih baik gitu tentunya kan, harapannya begitu gitu loh. Tapi ya kembali pesan saya adalah bahwa sebetulnya produk unit link ini sendiri tidak bermasalah gitu loh. Ya cuman memang harus mungkin yang apa namanya penjelasannya yang harus lebih clear gitu ya. Jadi pembelinya itu harus lebih mengerti mengenai produknya gitu loh ya, apa benefitnya, apa namanya, berapa besar biayanya yang dibebankan gitu loh. Jadi sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari gitu loh, ya kan. Saya juga perusahaan kami juga menjual unit link dan kita juga berusaha untuk memberikan hasil investasi yang terbaik gitu loh, tentunya kepada customer gitu loh. Saya selalu mengatakan bahwa kita harus memberikan suatu hasil investasi yang baik supaya nasabah diuntungkan. Gitu. Kalau nasabah diuntungkan, nasabah akan tetap menjadi customer kita, malah menambah gitu loh. Ya, nggak ada pemikiran sama sekali bahwa kita akan merugikan customer. Makanya kalau memang ada pengaturan, menurut saya pengaturan pasti kan arahnya pasti akan membuat unit link ini lebih baik, lebih transparan, lebih mudah dimengerti, gitu ya, pasti lebih baik. Demikian Pak Yuda, kira-kira. Ya. Pak Budi, ditambahkan Pak? Baik, terima kasih Pak Freddy. Izin menambahkan Pak. Jadi Ibu Wulan, betul sekali Bu bahwa kami mendapatkan informasi OJK ingin mereview gitu ya regulasi terkait unit link. Dan Ibu bisa kami sampaikan bahwa AAJI sepenuhnya mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Bapak Ibu tim dari OJK. Ya, diskusinya sudah berkali-kali dan Pak Freddy adalah salah satu yang dalam setiap diskusi itu selalu ikutan. Ya, jadi banyak masukan dari OJK kepada kami. Kami pun memberikan beberapa gambaran, masukan kepada OJK. Ya, jadi saya hanya ingin confirm apa yang baru disampaikan Pak Freddy. Regulasi itu betul akan dikeluarkan, gitu ya, dan mengakomodir kepentingan nasabah, ya, mengakomodir arah perbaikan yang diinginkan oleh OJK, gitu ya. Tetapi juga dari sisi yang lain, perusahaan asuransi jiwa sepenuhnya mendukung. Dan bahkan sebagian, meskipun peraturannya belum keluar, gitu ya, Ibu Wulan, sudah mengambil langkah-langkah ke arah peraturan OJK terkini nantinya untuk unit link.